Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Abi izin bertanya. Bagaimana menjaga hati agar tetap husnudzon kepada sesama, terlebih ketika melihat keburukannya tuh nyata gitu. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa menjaga hati agar tetap husnudzon dengan sesama ketika keburukannya itu nampak di depan mata? Yang pertama adalah akhlak kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi jangan cari kesalahan. Maksudnya mencari kesalahan itu adalah mantau, nyari, mungkin di HP-nya lah, mungkin ketika dia kemana lah, dibuntuti lah, atau ngirim mata-mata lah. Itu berarti mencari kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, gimana ketika kesalahan nampak di depan kita? Ya, maka kita harus mencari 1000 macam alasan agar kita tetap husnudzon kepada dia. Itu yang kedua. Kok ternyata kita nyari 1000 macam alasan, ternyata kok tidak juga bisa hilang itu prasangka, maka tabayyun kepada si yang bersangkutan. Tabayyun. Jadi tabayyun itu bukan suudzon. Kalau suudzon itu apa? Kesimpulan yang diyakini sendiri. Jadi dipendam dalam hati, ya, dan dia diyakini sendiri. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita tabayyun. Barangkali orang yang melakukan kesalahan itu nggak sadar kalau dia salah. Bisa saja. Menurut dia benar, menurut kita salah. Bisa saja. Ternyata seandainya kalau sudah kita sampaikan dan dia mengaku salah, ya berarti kita adalah orang yang bisa mengingatkan orang lain. Sehingga dia akan bisa benar. Bukan berlarut-larut dalam kesalahannya. Kok seandainya yang dia lakukan itu adalah ternyata berbeda dengan yang kita pahami, berarti kita sudah menghilangkan satu sebab yang menjadikan kita suudzon. Jadi selesai. Jadi nggak ada suudzon lagi. Karena memang dia benar, prasangka kita yang salah. Nah begitu. Jadi tidak boleh, tidak ada alasan apapun yang membolehkan suudzon. Harus husnudzon. Kalau tidak husnudzon, tabayyun ke orangnya. Sehingga jelas. Tidak ada prasangka-prasangka. Karena prasangka itu akan menimbulkan bisikan setan sehingga kita jadi tidak enak dengan orang lain. Pasti itu. Setan itu bermain di situ. Ya. Nah, ketika kita tahu tentang aib orang lain, maka kewajiban kita adalah menutup aib dia. Ya kan? Siapa sih orang yang tidak bisa bersalah? Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Setiap manusia sangat besar kemungkinan dia melakukan kesalahan. Sehingga kita juga harus lapang dada bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi tidak ada boleh suudzon. Ya. Antara husnudzon atau tabayyun. Itu caranya. Ya. Itu adalah cara kalau kita melihat orang lain berbuat salah. Kalau kita mendiamkan, itu adalah berarti kita tidak ada rasa cinta pada orang lain. Itu berarti kita pengen dia tambah rusak, tambah rusak. Ingat, ketika kita melihat orang lain berbuat salah, maka kewajiban kita adalah mengingatkan. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, ya, bisa dengan doa. Nah ini, makanya kita tidak boleh suudzon kepada siapapun itu. Dan selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tutuplah aib orang lain dari mataku sehingga aku tidak melihatnya. Bahkan diajarkan ya Allahumma astur anni uyuba masyayikhi. Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku dariku. Itu
itu adalah bukan karena guru-guruku atau orang tuaku itu banyak salah, bukan. Tapi jangan sampai aku melihat aib mereka. Jangan sampai aku melihat mereka salah. Karena ketika kita melihat orang tua kita punya salah atau guru kita punya salah, itu adalah ujian bagi kita. Masih bisa hormat atau tidak? Masih bisa takdim atau tidak? Nah itu, karena keberkahan kita seorang murid adalah ketika kita memandang hormat kepada guru kita, keberkahan kita seorang anak ketika kita bisa hormat kepada orang tua kita. Jadi siapapun dari orang lain itu, bisa teman, bisa orang tua, bisa guru, macam-macam. Nah, makanya tidak boleh ada yang suudzon. Yang paling mentok adalah ketika sudah tidak bisa nyari sebab untuk husnudzon, maka langsung tabayun. Tabayun saya nggak berani. Ya berarti gimana caranya agar apa? Agar kita bisa menyampaikan itu kepada orang tersebut. Dicari caranya agar kita tidak suudzon. Wallahu a'lam bishawab.